Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan, NIM 2018 53010 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang audit SDM pada perusahaan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah lingkup audit SDM. Apa sih audit SDM itu? Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan untuk memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang terkait dalam pengelolaan SDM. Audit SDM sendiri merupakan kontrol kualitas secara menyeluruh atas berbagai aktivitas pengelolaan SDM dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Audit SDM sendiri mencakup yang pertama ada audit strategi perusahaan, audit fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, audit kepuasan karyawan. Selanjutnya adalah manfaat audit SDM. Apa sih manfaat audit SDM sendiri? Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM bagi organisasi. Kemudian, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih tinggi di kalangan karyawan Departemen SDM. Memperjelas tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Lalu yang terakhir adalah untuk mendorong keseragaman kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik personalia. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menemukan masalah-masalah personalia yang penting. Lalu untuk memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan yang legal. Kemudian yaitu untuk mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM. Kemudian yaitu adalah untuk memberikan tinjauan yang seksama atas sistem informasi Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian audit strategi perusahaan. Strategi perusahaan berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulan bersaing. Kemudian untuk memahami strategi perusahaan sangat penting bagi manajemen sumber daya manusia. Karena MSDM bisa dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategik perusahaan. Para karyawan Departemen SDM bisa mempelajari strategi perusahaan lewat wawancara dengan eksekutif kunci, mempelajari rencana bisnis jangka panjang, dan melakukan peninjauan lingkungan secara sistematis guna mengungkap tren-tren yang berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah Departemen SDM harus mengaudit fungsinya, yaitu kepatuhan manajerial dan penerimaan para karyawan atas kebijakan dan praktik SDM dalam kaitannya dengan rencana strategik perusahaan. Kemudian yang selanjutnya audit fungsi SDM adalah merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM.
Untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain. Yang pertama adalah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan tujuan. Lalu, meninjau kembali dan prosedur untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian yaitu adalah untuk mengambil sampel arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar. Yang tak kalah penting adalah selanjutnya adalah mempersiapkan sebuah laporan. Jadi setelah kita melakukan audit, yaitu diperlukan sebuah laporan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah berbagai area dalam audit fungsi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama adalah informasi analisis jabatan, yaitu terdiri dari standar jabatan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya deskripsi jabatan. Kemudian adalah spesifikasi jabatan. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana SDM. Untuk rencana SDM sendiri harus meliputi pertama adalah adanya estimasi permintaan dan juga penawaran. Kemudian adanya inventory keahlian. Lalu selanjutnya adalah adanya bagan dan juga ringkasan penggantian. Kemudian yang selanjutnya adalah administrasi kompensasi. Untuk administrasi kompensasi sendiri, yang pertama meliputi adalah tingkatan gaji, upah, dan juga insentif. Selanjutnya adalah adanya paket tunjangan. Lalu adanya layanan perusahaan bagi karyawan. Untuk penyediaan dan pengembangan karyawan, di sini ada dua tahap. Yang pertama ada rekrutmen dan juga seleksi. Untuk rekrutmen sendiri, yang pertama adalah adanya sumber rekrutmen, jadi tersedia untuk sumber rekrutmennya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ketersediaan calon karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya sebuah lamaran pekerjaan yang biasanya terdiri dari surat lamaran, kemudian ada nilai dari ijazah, kemudian ada fotokopi KTP, kemudian KK dan juga dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah di seleksi. Di seleksi sendiri di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah rasio seleksi. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur seleksi. Apa sih prosedur seleksi itu? Prosedur seleksi adalah alur bagaimana tahapan-tahapan dalam proses seleksi. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kesetaraan kesempatan. Lalu untuk selanjutnya adalah penyediaan dan pengembangan karyawan. Untuk penyediaan dan pengembangan karyawan sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu adalah yang pertama adalah adanya pelatihan dan orientasi, di mana pelatihan dan orientasi ini alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya program orientasi. Lalu selanjutnya setelah adanya program orientasi, selanjutnya adalah adanya sebuah tujuan dan juga prosedur pelatihan. Jadi terarah adanya sebuah prosedur. Jadi pelatihannya sudah tertata. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan karir. Untuk pengembangan karir sendiri, pertama adalah keberhasilan penempatan internal. Lalu
adanya sebuah program perencanaan sebuah karir. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya upaya pengembangan SDM. Baik, untuk selanjutnya adalah dikontrol dan evaluasi organisasi. Jadi di dalam kontrol dan evaluasi organisasi, di sini juga terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah penilaian kinerja dari karyawan. Untuk penilaian kinerja karyawan sendiri di sini, ini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah adanya sebuah standar dan ukuran kinerja. Jadi sebuah karyawan itu memiliki ukuran kinerja. Jadi bagaimana karyawan ini dalam bekerjanya. Jadi bisa diukur apakah bisa dikategorikan apakah ini nanti layak kinerjanya bagus atau pas-pasan atau mungkin malas-malasan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik penilaian kinerja. Jadi di sini diperlukan teknik dalam penilaian kinerja. Jadi tidak asal-asalan. Jadi tidak asal-asal tebak. Kemudian yang selanjutnya adalah wawancara evaluasi. Jadi di sini disamakan antara laporan untuk di bagian lapangan dan juga disamakan dengan wawancara. Kemudian yang selanjutnya adalah hubungan karyawan dengan manajemen. Untuk hubungan karyawan manajemen sendiri di sini terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah kepatuhan hukum. Jadi di sini adanya sebuah peraturan, yaitu saat adanya peraturan, jadi di situ diwajibkan adanya kepatuhan hukum atau kepatuhan dari aturan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah hak-hak manajemen. Jadi seorang manajemen bisa memiliki hak-hak otoritas. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian perselisihan. Jadi saat ada permasalahan itu bisa diatasi, dicari untuk jalan keluarnya, jalan keluar dari permasalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kontrol dan evaluasi organisasi. Untuk kontrol dan evaluasi organisasi, di sini dibagi menjadi dua poin. Yang pertama adalah poin kontrol SDM. Untuk poin kontrol SDM sendiri ini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah komunikasi karyawan. Jadi kita harus bisa mengontrol atau bisa berkomunikasi dengan karyawan itu bagaimana. Jadi setiap individu itu biasanya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Jadi diperlukan komunikasi antar kepada karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur kedisiplinan. Selanjutnya, setelah untuk prosedur kedisiplinan, yaitu adanya prosedur perubahan dan juga pengembangan. Lalu untuk poin kedua adalah adanya audit sumber daya manusia atau audit SDM. Di sini memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi SDM sendiri atau fungsi sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu difungsikan, mungkin ditaruh di bagian produksi atau bagian gudang atau bagian lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adanya manajer operasi. Jadi di situ dibutuhkan seorang manajer operasi. Jadi nanti bertanggung jawab atas karyawan. Jadi bisa ditanyakan beberapa hal kepada manajer operasi. Jadi di sini juga diperlukan audit terhadap manajer operasi. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya umpan balik karyawan. Jadi terjadi komunikasi atau umpan balik.
Kemudian yang selanjutnya adalah audit kepatuhan manajerial. Untuk audit kepatuhan manajerial sendiri, yang pertama adalah menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan juga prosedur sumber daya manusia. Audit ini juga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia bagi sebuah perusahaan. Kemudian, para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen Sumber Daya Manusia ketika tim audit meminta masukan dari mereka dan juga langsung ditindaklanjuti masukan-masukan yang telah diberikan. Jadi saat ada masukan-masukan yang diberikan itu langsung ditindaklanjuti, itu akan lebih dihargai oleh para manajer operasi. Kemudian yang selanjutnya adalah diperlukan adanya audit kepuasan karyawan. Setelah audit kepada kepatuhan manajerial, selanjutnya adalah adanya audit kepuasan karyawan. Di sini untuk audit kepuasan karyawan sendiri, kinerja Departemen Sumber Daya Manusia dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Jadi di sini bisa mendapatkan hak-haknya dari sebuah karyawan, misalkan gaji pokok, ada juga mungkin ada lembur, ada tunjangan, jabatan dan juga lain-lain. Kemudian jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kemudian kemangkiran atau bolos kerja dan juga aktivitas serikat pekerja. Di sini seperti yang biasa terjadi, yaitu seperti demo-demo dan juga lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk di audit kepuasan karyawan. Di sini adalah untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan telah terpenuhi. Jadi tim audit mengumpulkan data dari para karyawan. Kemudian tim audit juga selain itu adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai upah, tunjangan, praktik kepenyeliaan, asistensi rencana karir, dan juga umpan balik yang diterima karyawan mengenai kinerja mereka. Jadi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu mengumpulkan informasi apakah gaji pokoknya sudah berjalan dengan baik, terus kemudian apakah mungkin lemburannya sudah, kemudian ada insentifnya, apakah sudah berjalan dengan baik. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan riset dalam audit sumber daya manusia. Dalam pendekatan riset dalam audit SDM sendiri, yang pertama adalah adanya pendekatan komparatif. Kemudian yang selanjutnya setelah pendekatan komparatif adalah adanya pendekatan otoritas eksternal. Lalu yang selanjutnya adalah adanya pendekatan statistikal. Kemudian adanya pendekatan kepatuhan. Lalu selanjutnya adalah adanya pendekatan MBO atau manajemen by objektif. Kemudian yang selanjutnya adalah metode riset sumber daya manusia. Apa sih metode yang digunakan dalam riset sumber daya manusia sendiri? Langsung saja untuk metode riset sumber daya manusia sendiri, yang pertama yaitu digunakan metode yang namanya metode wawancara. Jadi melakukan wawancara, yaitu wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.
Kemudian yang selanjutnya adalah metode, yaitu dengan cara melakukan survei. Jadi melakukan survei ke lapangan untuk membuktikan apakah ini sudah layak atau belum, apakah ini sudah berjalan atau belum. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan analisis historis, yaitu melakukan analisis dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Kemudian lalu yang selanjutnya adalah informasi eksternal. Jadi selain wawancara terhadap langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, jadi diperlukan juga informasi dari pihak luar. Jadi untuk bahan pertimbangan dari riset SDM ini sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah dilakukannya eksperimen SDM, yaitu eksperimen terhadap sumber daya manusia sendiri, yaitu kita coba apakah seperti ini akan berhasil atau enggak. Kita coba terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah audit internasional. Lalu untuk yang selanjutnya adalah pendekatan audit SDM. Untuk pendekatan audit SDM sendiri, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah menetapkan ketaatan hukum dan juga peraturan. Jadi ditetapkan peraturannya seperti apa, alurnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Jadi ditentukan. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengukur kesesuaian program dan juga tujuan. Jadi untuk programnya dan juga tujuan perusahaan sendiri itu dapat sebagai ukuran atau sebuah acuan. Kemudian yang selanjutnya adalah menilai performa program. Jadi programnya itu dinilai apakah performanya sudah baik atau belum, ataukah masih ada kekurangan atau bagaimana, dan juga lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi dari sumber daya manusia sendiri. Untuk fungsi sumber daya manusia sendiri ini ada 6 poin. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi perencanaan untuk sumber daya manusia sendiri. Jadi direncanakan nanti apakah difungsikan untuk di bagian finishing atau quality control atau dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pemilihan. Jadi dipilah-pilih. Apakah untuk bagian yang di bagian karyawan yang di bagian quality control, apakah sudah sesuai atau belum? Apakah di bagian produksi ini karyawannya sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan? Apakah di bagian gudang ini sudah sesuai belum dengan kriteria yang dibutuhkan dalam perusahaan? Jadi setelah pemilihan, yaitu selanjutnya dilakukan pelatihan. Jadi di sini dilakukan pelatihan supaya untuk sumber daya manusia sendiri ini dapat lebih bermutu. Jadi bisa mengetahui, bisa memiliki kemampuan sesuai posisinya masing-masing. Misal tadi ada di bagian mesin produksi, jadi bisa menguasai posisinya, yaitu bagian produksi sesuai target yang diinginkan dari perusahaan. Kemudian yang selanjutnya setelah kita melakukan pemilihan dan pelatihan, untuk tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian. Jadi dilakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan, apakah sudah layak belum, apakah sudah cocok belum, apakah sudah memenuhi target belum. Setelah untuk dilakukan penilaian, untuk poin yang kelima adalah adanya kompensasi. Kemudian yaitu adalah kompensasi terhadap karyawan, jadi adanya kompensasi. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya hubungan ketenaga kerjaan. Di sini misalkan untuk hubungan ketenaga kerjaan, di sini mungkin adanya sebuah kontrak kerja atau tunjangan jabatan dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya adalah memanfaatkan temuan audit. Untuk memanfaatkan temuan audit sendiri di sini adalah untuk mengidentifikasi tipe tindakan korektif
yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode untuk menganalisa temuan-temuan dalam audit. Untuk metode menganalisa temuan-temuan dalam audit sendiri ini ada 5 poin. Yang pertama adalah membandingkan program SDM dengan organisasi. Kemudian yang kedua adalah berdasar audit dan dari beberapa sumber otoritas. Lalu yang ketiga adalah mempercayai suatu rasio atau rata-rata staf sumber daya manusia dengan total. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan audit ketaatan untuk mengukur aktivitas sumber daya manusia, untuk mengukur apakah ini sudah baik atau belum, atau apakah ini sudah menaati sebuah aturan atau belum, apakah sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan dalam perusahaan sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelola departemen sumber daya manusia berdasarkan sasaran atau target dari perusahaan sendiri. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan sebuah laporan dan juga rekomendasi. Ini yang tak kalah penting. Setelah melakukan analisa-analisa dan melakukan audit, yaitu yang selanjutnya adalah diperlukannya sebuah laporan dan juga rekomendasi. Di sini adalah diperlukannya sebuah laporan hasil temuan. Kemudian setelah dilaporkan pembuatan laporan sendiri, kemudian yaitu kita melakukan evaluasi. Evaluasi apa sih kekurangannya, apa sih penyebab dari kekurangannya. Terus kemudian setelah menemukan kekurangan-kekurangan tersebut, kita juga selanjutnya yaitu adalah merekomendasikan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan program sumber daya manusia. Jadi setelah kita membuat laporan hasil temuan, lalu kita melakukan yang namanya evaluasi. Kita evaluasi kekurangan-kekurangannya apa aja. Kita evaluasi. Jadi setelah kita evaluasi, kemudian kita rekomendasikan bagaimana sih untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih terjadi dalam perusahaan. Mungkin sampai di sini dulu mengenai presentasi dari saya mengenai audit sumber daya manusia perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.